لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna 'ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim, para guru, para asatidz wal ustadzat, hafizahumullah taala wa ra'akum, segenap takmir pengurus masjid Nurus Sa'adah yang saya muliakan, saya taklimi, dan yang istimewa saya muliakan segenap para jamaah salat subuh yang hadir di masjid ini, yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang berbahagia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, saat ini di hari ke-28 Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayah. Allah hadirkan kita kembali untuk beribadah kepada-Nya subuh dengan berjamaah. Ini nilainya sangat besar. Tidak Allah berikan kecuali kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, "ista'malahu li dinihi," maka Allah akan gunakan hamba itu untuk berbuat taat. Allah akan gunakan hamba itu untuk beramal kebaikan dalam agamanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju masjid ini mudah-mudahan tanda Allah cinta kepada kita. Ya, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa ketika ada seorang laki-laki yata'ahadul masjid, dia sering bolak-balik ke masjid, subuhnya ke masjid, ya, kemudian zuhurnya ke masjid, asarnya juga dipanggil oleh Allah ke masjid lagi. Rasulullah menyampaikan, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah orang yang bolak-balik ke masjid itu orang beriman. Masya Allah. Kemudian juga riwayat yang lain bahwa masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi masjid itu rumahnya Allah. Ketika ada seorang datang ke masjid, Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, "Abdi zarani," hambaku itu Pak Fulan bin Fulan telah mengunjungi rumahku. Abdi zarani, hambaku telah mengunjungi rumahku. Wa haqqun alayya, dan wajib bagiku ayyukirrahu, untuk memuliakannya, untuk menjamunya. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak sudi menjamu hamba yang Allah cintai kecuali dengan surganya. Maka mudah-mudahan ya, di akhir-akhir Ramadan ini kita masih diberikan Allah istiqomah
Mudah-mudahan bisa terus istiqomah ya, sampai kita nanti wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini menyinggung sedikit mengenai muhasabah ya. Jadi kalau kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya beliau punya kitab Al-Lataif Lataiful Ma'arif al-Maslah. Itu beliau mengatakan bahwa di antara min alamat, di antara tanda qabulul hasanah, di antara tanda diterimanya kebaikan yang kita kerjakan, min alamati qabulul hasanah, di antara tanda kebaikan ibadah kita, sholat kita, zikir kita, tilawah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Tandanya al-hasanatu ba'daha, akan diberikan taufik oleh Allah terus istiqomah mengerjakan kebaikan itu dan tidak berhenti walaupun Ramadan sudah selesai. Itu tandanya begitu. Tandanya amal kebaikan sebelumnya kok diterima Allah, setelahnya itu berbuat baik begitu. Istiqomah. Makanya kata para ulama, kalau ada orang mengatakan saya Ramadan ini berhenti dulu lah maksiatnya, tapi nanti kalau sudah selesai lanjut lagi ya, ini tanda bisa jadi amal yang kemarin belum diterima. Karena katanya amal itu sudah diterima oleh Allah, rasa pengen maksiat sudah hilang, dan dia akan merasakan apa? Kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam Qadar datang, dalam tafsir Ar-Razi diterangkan, itu seluruh malaikat turun, bahkan Jibril pun ikut turun, menyalami setiap orang beriman yang qiyam, yang ibadah di malam itu. Kemudian setiap orang beriman yang disalami itu apa tandanya? Dapat salamnya Jibril, tandanya apa? Kata para ulama, orang yang dapat salamnya Jibril hatinya tambah mudah tersentuh dengan kebaikan, hatinya tambah lembut, mendengar nasihat mudah menerima, dan untuk beramal semakin semangat lagi. Itu tandanya dapat salamnya Jibril. Semoga termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah, semakin hari semakin cinta, semakin ingin mengamalkan sunnah-sunnah, memperjuangkan agama, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para guru jamaah subuh yang saya muliakan, saya takdimi, insyaallah ya, ini sedikit tadi mengenai muhasabah, sedikit saya singgung bahwasanya di antara tanda ya kita Ramadan ini Allah terima, ya satu tadi tambah semangat, yang kedua ada rasa takut, khawatir jangan-jangan ibadah kita masih banyak kurangnya, masih banyak bolongnya, masih banyak yang perlu kita tingkatkan lagi, dan masih ada kesempatan ya, 28, 29, 30 insyaallah ada kesempatan. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya, tergantung akhirnya. Mudah-mudahan ya, kadang-kadang pertengahan ada bolong-bolongnya itu. Kalau akhirnya itu ya baik, mudah-mudahan ya yang lain dianggap baik. Insyaallah. Innamal a'malu bil khawatim. Ada beberapa hari yang kita diberikan Allah kesempatan, ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kata para ulama, yang membuat kita itu berat beramal adalah dosa. Yang membuat kita itu beramal malas, nggak mampu beramal adalah dosa. Ya, dulu ada seorang wanita, 2 orang wanita di zaman Nabi itu, dia siang hari bulan Ramadan itu kehausan, kelaparan sampai hampir meninggal dunia. Sahabatnya, ya Rasulullah, ini hampir meninggal dunia itu.
Nabi hanya coba ambilkan dua perempuan tadi disuruh memuntahkan isi perutnya di situ, muntah. Begitu muntah, tampak daging segar, ada darahnya, ada nanahnya. Nabi sampaikan, ini dua perempuan ini dia berpuasa dengan hal yang Allah halalkan, tapi membatalkan puasanya dengan hal yang Allah haramkan. Apa itu? Dia menggunjing saudaranya. Allah tampakkan itu bentuk seperti itu. Yang kedua, karena dosanya tadi itu tidak mampu perempuan tadi menyelesaikan puasanya, gak kuat. Jadi yang membuat kita gak kuat beramal apa? Di antaranya karena dosa. Makanya ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mendapati malam qadar, apa yang saya minta? Nabi menyuruh untuk apa? Doa minta supaya diampuni. Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah, ucapkanlah, mintalah kepada Allah di malam qadar itu. Minta apa? Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, ampunilah saya. Dan itu adabnya berdoa. Kalau kita berdoa itu tidak boleh, ya Allah saya minta ini. Ya boleh saja, tapi itu kurang adab. Nanti adab berdoa apa? Memuji Allah dulu, ya, memuji Allah, mengakui kekurangan kita, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita termasuk yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para guru yang saya muliakan, kita bahas mengenai bab zakat ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa itu zakat? Sudah mafhum ya? Apa itu zakat? Ada sebagian harta ya, yang tertentu yang wajib dikeluarkan ya, dengan jumlah tertentu kepada golongan tertentu. Itu namanya secara globalnya begitu zakat ya. Dan zakat ini termasuk penyempurna puasa. Ya, zakat fitrah terutama itu penyempurna puasa. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, apa hikmah? Kenapa beliau memerintahkan zakat fitrah? Beliau mengatakan tuhratul lis-shaim, untuk mensucikan atau membersihkan orang yang berpuasa. Kok bisa membersihkan? Ya kadang-kadang pas puasa siang hari masih lihat yang haram. Kadang nggak sengaja buka HP, gambarnya nggak pantas gitu kan. Kadang-kadang nggak sengaja atau sengaja kadang bahkan naudzubillah ya, telinganya mendengar yang haram. Itu semua dibersihkan dengan zakat fitrah. Yang kedua, ta'amatun lil masakin, zakat fitrah untuk memberi makan orang-orang miskin sehingga di malam Idul Fitri tidak ada orang yang kelaparan. Inilah hikmah Islam. Di samping vertikal, baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak boleh egois. Ada ibadah sosial, memperhatikan teman-teman saudari di sekitarnya. Hadirin jamaah subuh yang saya muliakan, zakat ini hukumnya wajib ya. Dalil wajibnya dari mana? Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama sepakat ya. Al-Quran sangat banyak Allah menyampaikan aqimus sholah wa atuz zakat, tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Dalam hadis juga sangat banyak, bahkan Rasulullah menyampaikan bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 tiang. Apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan shalat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayar zakat. Baru yang keempat, puasa di Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji ke Baitullah bagi yang mampu.
Mudah-mudahan yang belum berangkat segera Allah mampukan untuk berangkat semua. Amin ya rabbal alamin. Berusaha ada berangkat sejamaah bareng-bareng haji. Amin ya rabbal alamin. Itu artinya apa? Zakat termasuk salah satu rukun Islam, tiangnya Islam. Dan sepakat para ulama, kalau ada orang mengingkari kewajiban zakat, dia kufur, keluar dari Islam. Kalau tidak bisa bayar zakat karena kekikirannya, karena kepelitannya atau kebakhilannya, dia dosa besar. Tapi kalau sampai mengatakan, Pak Ustadz, saya nggak mau bayar zakat, kenapa? Bagi saya itu nggak wajib, itu kufur. Kenapa? Mengingkari yang sudah disepakati bahwa itu adalah suatu kewajiban. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' itu semua mengatakan zakat hukumnya wajib. Makanya dulu di zaman Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar, semoga Allah meridhai beliau. Zaman Abu Bakar ada beberapa kelompok kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat. Mereka beranggapan bahwa zakat ini adalah diwajibkan hanya ketika Nabi masih hidup saja. Nabi sudah wafat, ya sudah, kita nggak ada kewajiban bayar zakat, kata mereka. Akhirnya apa yang beliau kerjakan? Apa yang Abu Bakar kerjakan? Khalifah pertama. Sama beliau apa? Diperangi, Pak. Diperangi itu mereka yang nggak mau bayar zakat. Bahkan beliau mengatakan, seandainya dulu ada orang di zaman Nabi membayar zakat kendaraan, saya onta dengan talinya, bilaqaliha. Kalau zaman saya membayar zakat unta dengan tanpa talinya, akan saya perangi juga. Ayo qasaddimu anah. Apakah agama akan dikurangi? Saya masih hidup, kata Abu Bakar radhiyallahu. Ini menunjukkan apa? Pentingnya zakat. Dan zakat itu bukan mengurangi harta, akan menambah harta, bahkan memberkahi harta kita. Nanti kita akan bahas banyak contohnya. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, secara global ada berapa pembagian zakat? Berapa? Ada dua ya. Apa yang pertama? Zakat mal. Yang kedua, zakat fitrah. Perbedaannya apa? Apa kira-kira perbedaannya? Zakat mal, zakat fitrah. Apa yang membedakan? Ya, mal harta, betul. Fitrah zakat jiwa. Ya, masya Allah. Zakat jiwa. Okay. Waktunya sama nggak waktunya? Beda. Kalau mal, ya. Pertama saya akan bahas mengenai perbedaan zakat mal, zakat fitrah dari segi waktunya. Kalau zakat fitrah itu waktunya kapan? Awal Ramadan, akhir Ramadan, apa pertengahan Ramadan? Akhir Ramadan, itu waktu wajibnya. Akhir Ramadan. Jadi kalau ada orang, alhamdulillah, misalnya ada orang memang qadarullah, Allah takdirkan husnul khotimah ya, wafat di hari ini misalnya. Pertanyaannya, wajib nggak dia zakat fitrah? Wajib nggak dia? Hari ini meninggal dunia, wajib nggak zakat fitrah? Tidak wajib. Nggak wajib. Kan belum masuk akhir. Wajibnya zakat fitrah itu yang menemukan akhir Ramadan dan menemukan awal permulaan bulan Syawal. Maghrib itulah waktu wajibnya. Jelasin. Bingung? Ini sangat mendasar. Jadi wajibnya zakat fitrah kapan? Nanti akhir apa? Akhir Ramadan, pas apa? Yang menjelang pas takbiran ya. Maghrib takbiran itu waktu wajibnya zakat fitrah. Oleh karenanya yang meninggal di hari ini yang tidak wajib zakat fitrah belum apa?
masuk waktu wajib. Kalau ada bayi lahir di malam takbiran, wajib nggak? Belum wajib juga. Kenapa? Tidak menemukan akhir Ramadan. Dua syaratnya, menemukan akhir Ramadan dan awal bagian dari bulan Syawal. Jelas? Kalau hanya bulan Syawal saja, tidak wajib zakat fitrah. Lahirnya pas akhir Ramadan, wajib zakat fitrah. Yang wajib orang tuanya, juga anaknya. Jelas kan? Jadi menemukan akhir bagian bulan Ramadan dan awal bagian dari bulan Syawal. Itu waktu wajibnya. Pak Ustadz, terus kalau bayarnya dari awal Ramadan boleh apa tidak? Nah, ini kata para ulama ada kaidah begini. Setiap kewajiban harta, ya, zakatnya, zakat, kafarah, yang itu sebabnya karena dua hal, boleh didahulukan ketika sudah mendapati satu sebabnya. Kan sebabnya wajib zakat itu apa? Menemukan satu bagian dari Ramadan dan bulan Syawal. Syawalnya belum, bagian Ramadan sudah, maka dari awal Ramadan sudah boleh zakat fitrah. Boleh. Hukumnya mubah, belum wajib, belum mubah, boleh. Kalau sebelum Ramadan tidak boleh dan tidak sah. Jelas kan? Sama orang bayar fidyah. Pak Ustadz, ini saya bayar fidyah. Kapan bayarnya? Sya'ban, dia belum sah, belum boleh. Bayar fidyah setelah masuk bulan Ramadan. Bayar zakat fitrah setelah masuk bulan Ramadan. Jelas nih? Jelas ya? Nah, baik. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal, kapan waktunya Pak? Ya, nisab itu syaratnya. Ya, waktunya kapan? Tergantung hartanya. Kalau itu perdagangan, ya, kemudian ternak, ya, ternak itu bisa kambing, bisa sapi, bisa apa? Unta, ayam tidak zakat itu lah ya. Kalau zakat mal, dibikin klasik nggak ada zakat mal apa? Ayam itu nggak ada, aman. Tapi nanti ada ulama kontemporer seperti Al-Qardawi itu nanti bisa zakat profesi kena. Tapi kalau di fikih-fikih yang lama, turut itu yang hanya 3, 1 kambing, kalau sudah 40 ekor, 2 sapi, 30 ekor, atau unta 5 ekor. Nah ini syaratnya harus haul, sudah dimiliki selama setahun. Kalau misalnya saya mulai ternak kambing, ya, ternak kambing 40 ekor atau ternaknya 30 ekor di awal 1 Muharram. Kemudian di 1 Muharram tahun berikutnya karena beranak sudah mencapai 45 ekor. Wajib enggak? Wajib enggak zakatnya? Wajib enggak? Wajib zakat. Kalau ternak itu anaknya hewan, haulnya hitungan setahunnya ikut induknya. Ini ternak. Beda sama perdagangan. Ya, kalau ternak begitu, nanti perdagangan beda lagi. Modalnya sendiri bisa sendiri. Tapi kalau ternak itu ikut induknya. 40 ekor itu apa? Selama setahun maka sudah wajib zakat. Jadi ada yang bikin, Pak Ustadz, saya mau zakat mal, tapi nunggu Ramadan. Lah Bapak, haulnya kapan? Ya saya sudah mulai ini Ustaz, mulai 1 Rajab itu sudah mulai dagang atau mulai ternak. Dan kemarin Rajab yang kemarin sebelum Sya'ban sudah mencapai haul dan setelah dihitung sudah mencapai nisab. Ya berarti sudah wajib zakat. Kenapa nunggu Ramadan? Halo. Jelas kan? Karena banyak orang yang ini yang dasar ini belum dipahami. Jadi
mau zakat nunggu Ramadan. Loh, kalau nanti meninggal dunia bulan Sya'ban misalnya, padahal Rajab itu sudah wajib ya. Sya'ban mau meninggal dunia itu utang. Hutang itu. Hutang kepada Allah dan harus dibayarkan. Makanya nanti ketika ada orang meninggal dunia, itu kan hartanya tidak langsung dibagi waris, dibagi 5 dulu. 1, hartanya untuk apa? Untuk merawat jenazah, ya, beli kain kafan, ya, untuk yang gali kubur, ya. Yang kedua, untuk apa? Untuk membayar hutang kepada Allah. Sudah wajib zakat mal, nisabnya, haulnya di bulan Muharram, malah nunggu Ramadan, keburu meninggal dunia duluan. Dia ada hutang, nanti ahli waris membayarkan. Ya, yang kedua apa? Hutang kepada Allah. Apa dasarnya Ustaz? Ada hadis sahih. Seorang wanita datang, ya Rasulullah, hadis Sahih Muslim. Inna ummi matat, ibuku meninggal dunia. Wa 'alaiha shaum, ibuku punya hutang puasa. Boleh enggak saya mengqadai puasa untuk menggantikan ibu saya tadi? Maka Rasulullah menyampaikan begini. Ara'aiti law anna 'ala ummiki daynun faqadaitihi. Bagaimana pendapat kamu seandainya ibumu punya hutang kepada orang lain? Hutang, berarti hutang puasa ini, hutang puasa kepada Allah. Kalau seandainya hutangnya itu bukan puasa, hutangnya itu duit kepada tetangga gitu. Terus Anda bayarkan menggantikan ibu Anda, apakah itu mencukupi? Kata Muhammad tadi, betul mencukupi ya Allah. Maka beliau bersabda, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Puasa buat ibumu gitu. Termasuk zakat, ya, zakat. Kalau ketika hidup sudah ada kewajiban zakat, haulnya di bulan Rajab tadi itu, gara-gara nunggu Ramadan wafat duluan sebelum masuk Ramadan, itu wajib dibayarkan oleh ahli warisnya menjadi hutang. Jelas kan? Makanya jadi nggak semua zakat itu di bulan Ramadan, tidak. Yang di bulan Ramadan hanya zakat fitrah. Kalau zakat tergantung, kalau mulai dagangnya, mulai ternaknya Ramadan, ya berarti Ramadan tahun berikutnya. Kalau mulai bisnisnya itu bulan Rajab, ya Rajab tahun berikutnya selama setahun. Seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga, kalau orang meninggal dunia setelah dipakai untuk jenazah, kemudian bayar hutang kepada Allah, termasuk haji ya. Haji, dulu ada orang tua yang sudah mampu haji ya, uang ada, kesempatan ada, kuota sudah masuk, sehat juga, malah ditunda, nggak berangkat, meninggal dunia. Nanti ahli warisnya harus membadalkan haji orang tuanya. Itu hutang kepada Allah. Yang ketiga, nanti untuk bayar hutang kepada manusia, hutang-hutang ya, di tetangganya, di warung mana gitu, dulu pernah ngambil apa belum dibayar. Yang keempat, baru apa? Kalau ada wasiat-wasiat ya. Kalau Pak Ustadz dulu ayah saya pas mau meninggal itu pernah wasiat, rumah sebelah sana itu mau diwakafkan buat masjid Nurul Sa'adah gitu kan. Dilihat rumahnya. Kalau rumahnya itu melebihi sepertiga harta, yang sah hanya sepertiga harta. Makanya kalau mau sedekah itu wakafnya jangan pas mau meninggal dunia, ya. Nanti kalau sudah mau meninggal dunia atau setelah meninggal, nanti kalau saya meninggal di rumah, nah, kalau rumahnya itu melebihi sepertiga harta, yang melebihi itu tidak bisa dilangsungkan tanpa sepersetujuan ahli waris. Sisanya baru yang kelima nanti dibagi sesuai hukum waris itu. Jadi ini penting. Jadi antara zakat mal, zakat fitrah itu beda dari segi apa? Waktunya. Kalau zakat fitrah di Ramadan,
zakat mal tergantung hartanya. Kalau zakat malnya itu apa? Misalnya ini pertanian ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i pertanian itu bisa biji-bijian, beras, gandum, atau buah-buahan. Buah-buahan itu ya apa? Kurma sama anggur. Kalau mazhab Hanafi itu semua tumbuhan bisa. Jadi yang punya kebun durian sama rambutan itu kena zakat. Mazhab Hanafi kena zakat. Jadi kalau mazhab Syafi'i masih aman. Jadi hanya anggur sama kurma. Ya. Tapi kalau yang mazhab Hanafi semuanya dizakatkan. Tapi jangan khawatir, zakat itu tambah berkah. Banyak pengalaman para ulama dengan zakat tambah banyak panennya. Ini zakat. Dan kapan itu waktunya? Waktunya kalau pertanian tidak perlu nunggu apa? Haul. Setiap panen kalau mencapai nisab, nanti ada bahasan nisabnya, wajib zakat. Setiap panen, bukan nunggu haul. Nanti ada juga apa? Emas perak ya, ada emas yang disimpan atau deposito uang di bank, itu ada haulnya. Ya, kalau uang itu ya nilai emas itu 84 gram atau 85 gram nisabnya, berarti kalau diteruskan misalnya hari ini 1 gramnya 1 juta, berarti ya kurang lebih 85 juta ke atas sudah nisab ya. Kalau sudah dimiliki selama setahun wajib zakat dan seterusnya. Ada nanti barang tambang, makdim, mas perak, tambang, privat itu wajib zakat. Itu nggak nunggu haul. Begitu dia keluarkan tambangnya, ada emasnya mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Itu tambang. Ada rikas, barang temuan, 1/5 juga kan nunggu haul. Begitu menemukan barang, ini ada barang, saya lagi beli kebun di mana Kalimantan sana, tak gali, menemukan apa? Patung kuda dari emas gitu kan. Ini kayak peninggalan zaman Persia, misalnya begitu, dari emas gitu. Itu ada zakatnya 1/5. Itu nggak perlu nunggu haul ya, dan seterusnya. Jadi itu mengenai waktunya. Yang kedua, apa bedanya lagi zakat mal fitrah selain waktunya apa? Cara mengeluarkannya ya. Kalau zakat fitrah itu yang terbaik dikeluarkan di mana kita berada. Kalau hari ini misalnya ada jamaah Nurus Sa'adah yang sedang umroh, nanti malam takbiran pas waktu wajibnya itu di Mekah, ya zakat fitrahnya di Mekah. Pakainya apa Ustaz? Ya di sana makannya apa? Gandum, ya, di mana diri kita berada di waktu wajib zakat fitrah. Nanti bukan sekarang, ini belum wajib, nanti untuk takbiran ya. Kalau zakat mal ini yang terbaik, zakatnya di mana letak harta kita berada. Dan ini adalah menunjukkan bagaimana keadilan Islam. Coba kita bayangkan ya, ada perusahaan toko gede ya, setiap hari laris, wah penuh. Tetangganya lu setiap hari lihat, masya Allah ya, tokonya Pak Haji laris. Giliran zakat ke tempat yang jauh sana nggak dapet, yang ngenes kan gitu kan, ngenes. Makanya dalam hadis tadi zakat itu bagaimana? Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya di daerah tersebut dan disalurkan kepada orang miskin di daerah tersebut. Kalau di daerah itu masih ada yang miskin, jangan disebar ke tempat yang lain. Jelas ya? Jadi di mana letak harta kita berada. Jadi orang-orang di situ senang Pak. Alhamdulillah tokonya Pak Haji laris, alhamdulillah semoga tambah laris gitu. Kenapa? Akhir tahun dapat zakat dia kan gitu kan. Dapat bagian zakatnya. Semakin laris, semakin gede dapat ya kan gitu. Senang orang miskin. Sehingga bisa mengayomi atau bahkan bisa menaikkan ya, dari yang
Jadi yang di situ yang miskin menjadi tidak miskin lagi. Pak Ustaz, maksudnya langsung apa lewat bos? Nah, ini juga dibahas. Kalau kita melihat dalam beberapa ayat ya, atau dalil hadis mengenai zakat, itu gimana ayatnya, Pak? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya Muhammad, ambil zakat. Khudh, ambillah min amwalihim, dari harta mereka. Tutahhiruhum, zakat itu akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, membuat suci jiwa, suci harta, ya kan, membersihkan. Itu zakat. Suruh ngambil. Kata para ulama, mengapa kok Allah perintahkan Nabi buat ngambil? Karena umumnya orang itu bakhil, pelit, makanya wajib diambil. Jadi kalau mohon maaf, zakat zaman dahulu itu nggak kayak, ayo siapa yang mau zakat, tak tunggu di sini ya, nggak begitu zakat. Kayak pajak betul. Jadi amil itu dia memang didapat bagian 1/8 dari zakat. Kenapa? Dia kerja. Kalau amil itu hanya numpang nama, nggak dapat bagian, nggak ada bagian zakat. Dia kerja, keliling ya, keliling ke orang yang punya pertanian siapa data, yang punya toko siapa data, semuanya data. Sampai yang miskin siapa punya data. Ya, diambil. Jadi tugasnya apa? Berat. Bahkan ada amil itu tugasnya apa? Dia mengira-ngira. Jadi begini, zaman dahulu kalau ada orang punya kebun kurma misalnya, sudah muncul buah kurmanya, sudah mulai masak matang, boleh nggak dia ngambil buahnya buat makan keluarganya? Boleh nggak? Boleh nggak? Belum boleh, Pak. Karena itu ada hak fakir miskin. Di kebun kurma itu ada hak fakir miskin. Gimana supaya dia bisa makan? Panggil Pak Amil, tolong dihitungkan. Ada Amil punya ini namanya zaman dulu khoris itu dia tukang takar. Dia keliling kebun, keliling gitu. 1 hektar, 2 hektar. Dan biasanya kalau dia ngitung gitu, biasanya tepat. Jadi memang dia ahli. Dia keliling kebun, dia pandangin, oh, Pak, ini insya Allah nanti kalau panen ini hasilnya 5 ton. Dia tepat. Dan biasanya nggak meleset ya dikit-dikit lah. Itu biasanya seperti itu zaman dahulu. Begitu ketahuan 5 ton, oh berarti karena ini saya airi pakai air hujan tanpa biaya 1/10. Berarti saya zakatnya 5 kuintal. Sudah ketahuan berapa hak fakir miskin yang dia keluarkan, baru boleh dia ambil kurmanya buat keluarganya, buat tetangganya. Yang penting kewajibannya 5 kuintal. Mau dia belikan 5 kuintal, apa dia ambil dari pohonnya, itu terserah dia. Yang penting kewajibannya 5 kuintal. Begitu zaman dahulu. Amil itu betul-betul kerja. Bahkan ada amil yang agak usil. Ya Rasulullah, ini unta zakat, tapi ini hadiah buat saya. Gimana mau bisa buat kamu ini? Gini ya Rasulullah, pas saya ngambil zakat, ini saya dapat bonus. Jadi yang ngasih zakat apa? Ngasih bonus. Nabi marah. Kamu kira-kira kalau nggak saya suruh jadi pekerja zakat, dapat nggak bonus? Ya nggak dapat Rasulullah. Kok ini milik kamu? Ya, saking begitu Bang. Amil itu seperti itu. Ya, jadi zaman dahulu seperti itu, nggak boleh kecuali kepada amil. Zakat itu begitu. Kalau sekarang bagaimana? Belum ada amil yang seperti itu kan, masih zaman dulu seperti pajak, dan dahulu ada fatwa ya kalau kita tahu data, ya ini tetangga kita ada yang miskin, sudah kasih langsung kepada dia. Kalau kita nggak tahu mana yang miskin, mana yang membutuhkan, ya sudah kepada amil basnas yang sudah ada, walaupun mungkin belum maksimal, karena zaman dahulu seperti pajak betul, dan pajak nggak ada.
Pak Ustadz kan sama aja zakat pajak. Beda. Ada yang bilang begini, kalau pajak itu dari yang miskin untuk yang kaya. Kalau zakat itu nggak ada orang miskin cuma zakat. Orang kaya untuk yang miskin. Jadi beda. Nanti peruntukannya 8 asnaf, 8 golongan untuk apa? Untuk zakat. Jadi kalau zaman dahulu nggak boleh bayar sendiri, harus kepada pemerintah. Kenapa? Satu, pemerintah yang punya data. Kalau bayar masing-masing kan paling perasaan. Kayaknya yang miskin di tempat ini nih, Pak itu loh, fulan yang pojokan itu, semuanya bayar bersama. Padahal sebelahnya ada orang miskin juga, cuma nggak ketahuan gitu kan. Ya kan? Jadi itu kalau zaman dahulu nggak punya data, pemerintah punya data, jadi merata distribusinya. Yang kedua, kalau dibagi masing-masing, ada potensi orang yang kaya tadi yang lahir zakat, dia bisa mungkin atau merasa punya jasa. Ini nggak boleh. Dia mau memberikan zakat itu bukan kasih donasi, Pak. Itu haknya fakir miskin yang harus dia keluarkan. Kalau tidak kotor tuh hartanya. Kalau kotor dimakan tidak enak. Jadi musibah. Ya harus dikeluarkan. Itu hak. Makanya apa? Yang ngambil pemerintah, yang bagi pemerintah. Orang kaya nggak tahu kepada siapa harta diberikan. Nggak ada potensi dia itu apa merasa punya budi. Orang miskin pun yang dapat zakat tidak merasa hutang budi, ya kan? Karena apa? Yang bagi pemerintah zaman dulu seperti itu. Jadi kalau nanti semoga ke depan ambil bisa seperti itu ya jadi harus kepada pemerintah. Baik, kembali lagi tadi ya, perbedaan antara zakat emas zakat fitrah. Apalagi yang membedakan mengenai nisab ya, nisabnya itu beda-beda. Kalau zakat fitrah berapa? 4 mud ya. 4 mud itu berapa? 1 sok. Ya kurang lebih 3 kilo beras. Kalau biasanya 22,7 ada yang 2,5 begitu. Yang kita lebihnya 3 kilo beras seperti itu. Kalau zakat fitrah tergantung hartanya ya. Kalau kambing ya 1 kambing, kalau 40 ekor ya kan. Kalau unta ya 5 ekor 1 kambing ya, 5 ekor unta 1 kambing. Sampai 25 ekor unta baru 1 unta, sudah tergantung harganya. Kalau zakat fitrah 3 kilo beras. Pak Ustadz, boleh nggak pakai uang? Boleh nggak pakai uang? Ini ada 2 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, karena Rasulullah itu menyuruh memerintahkan kita mewajibkannya itu pakai apa? Sok min syair wa sok min tamr. 1 sok ya dari gandum dan kurma, maka ya nggak boleh pakai apa? Uang, harus makanan pokok. Di zaman Nabi makanan pokoknya itu gandum sama kurma. Di sini apa? Ya beras, gitu kan? Sama-sama makanan pokok. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi begini loh. Orang zakat itu tujuannya apa? Untuk memenuhi hajat fakir miskin. Lah dia itu butuhnya bukan beras kok. Berasnya banyak, lauknya nggak ada. Berasnya banyak, ya kan? Pakaiannya nggak ada. Jajan anak sekolah nggak ada, gitu kan? Makanya mazhab Hanafi ada yang mengatakan mereka lebih banyak pakai uang. Mazhab Hanafi. Ya, cuman ini yang menarik ya. Ini nggak apa kita kasih sedikit aja, sedikit. Jadi dalam mazhab Hanafi itu, kalau kita mau ikut beneran, ini kaidah mazhab itu sebenarnya tidak 30.000 atau 40.000, karena yang membolehkan zakat pakai beras itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i pakai beras yang penting makanan pokok, tapi tidak boleh pakai uang. Kalau mazhab Hanafi pakainya gandum sama kurma, namun boleh diuangkan. Jadi kalau mau pakai uang itu mazhab Hanafi mestinya pakai harga gandum atau harga kurma, jangan harga beras. Karena mazhab Hanafi nggak boleh pakai beras. Jelas ya. Kalau kurma sekilonya itu 30.000,
kalikan 3 90.000. Mestinya begitu. Mestinya begitu kan. Karena begini, kalau dicampur-campur, Pak, saya pakai uang, madhabnya Hanafi. Tapi nanti ukurannya pakai beras, madhabnya Syafi'i, gitu kan? Kan jadi kacau ya. Akhirnya kayak orang wudhu ya, madhab Syafi'i yang penting ini basah gitu kan. Nyentuh istrinya nggak batal. Itu madhab Maliki. Dalam madhab Maliki, wudhunya tidak sah, mau cuma sebagian kepala. Madhab Maliki itu harus semua kepala kan diusap. Dalam madhab Syafi'i, wudhunya sudah batal, nggak ada yang diikuti ya. Tapi alhamdulillah kita punya ulama-ulama yang bijaksana. Ada DSN, ada Basnas ya, gitu. Mereka sudah beristihad. Boleh kalau saya 47.000 lah. Itu yang kita bisa ikuti. Tapi aslinya kalau pakai kaidah madhab seperti itu. Seperti itu. Baik, ala kulli hal. Ini supaya lebih hidup, mungkin banyak diskusi aja, kan tentang zakat fitrah, zakat mal, silakan. Tadi saya belum bahas mengenai nisabnya, karena nanti ini panjang. Nisabnya emas sendiri, ya, emas yang seperti apa yang dizakati, ya kan? Ibu-ibu pakai kalung, pakai gelang, wajib nggak zakat? Wajib nggak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Ya, perhiasan yang dipakai dan hukumnya halal tidak wajib dizakati. Seperti peternakan, kambing, sapi, kalau dipakai kerja untuk alat sawah tidak wajib dizakati. Yang penting apa? Itu perhiasan dipakai dan hukumnya halal, kemudian wajar. Kalau gelangnya 5 kilo, ya, gelang kakinya 10 kilo, ini wajar atau tidak? Ini nggak wajar. Kalau nggak wajar tetap wajib dizakati. Kalau laki-laki boleh nggak pakai emas? Boleh nggak? Kalau laki-laki pakai emas, kalau emas itu satu hukumnya haram, yang kedua wajib zakat. Kenapa haram? Laki-laki itu pakai emas hanya boleh apa? Kapan boleh pakai emas? Dulu pernah saya bahas. Kapan boleh pakai emas? Ada seorang sahabat itu ikut perang dengan Nabi, ikut perang, berjuang. Ketika perang, hidungnya kepotong hidungnya. Karena kepotong kan tampak bolong begitu, sehingga beliau merasa kurang enak, masang hidung perak, karena takut lepas nggak boleh. Beberapa bulan kemudian malah membusuk. Maka beliau minta izin, ya Rasulullah, boleh nggak saya masang hidung emas? Sama Nabi diizinkan. Kata para ulama, berarti boleh memakai emas dalam kondisi hajat, yang penting nggak berlebihan. 1 ruas jari, gigi palsu dari emas itu boleh. Tapi nggak ada zakatnya, boleh lah, boleh, karena boleh nggak ada zakatnya. Yang penting boleh nggak ada zakatnya. Dan kalau meninggal dunia nggak perlu dicongkel, ya. Sudah bagian dari anggota tubuhnya. Baik, monggo, mungkin ada mau ditanyakan mengenai zakat. Tadi perbedaan zakat fitrah, zakat mal, satu waktunya, yang kedua nisabnya, berapa pengeluarannya, ya. Kalau zakat mal itu ya, kalau pertanian itu 1/5, kalau dengan airnya pakai biaya disau. Kalau dengan air tanpa biaya, air hujan 1/10 ya gitu. Kalau ternak kambing nisabnya 40 ekor satu kambing. Nanti kalau sapi 30 ekor satu sapi. Kalau unta 5 ekor sampai 25 itu masih kambing. Begitu sampai 25 ekor unta baru satu unta. Ini ada pembahasannya itu. Kalau perdagangan ataupun uang emas perak, deposito uang itu 2,5%. 2,5%. Nisabnya ikut emas dan perak. Jelas ya? Itu mengenai nisabnya. Jadi kalau zakat mal seperti itu, kalau zakat fitrah tadi 1 shot 4 mud ya, 1 mudnya 6 on, ya kurang lebih ya 2,5 kilo sampai 3 kilo pakai beras itu. Kalau fatwa MUI yang saya tahu boleh pakai uang, tapi nanti panitia membelikan beras.
Itu di Fatwa MUI saya baca seperti itu. Indonesia masih pakai madhab Syafi'i. Fatwa MUI. Baik, monggo silakan. Ada mau tanyakan mengenai zakat? Iya, silakan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini golongan fakir miskin itu yang seperti apa? Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Saya belum bahas tadi ya mengenai asnaf ya. Siapa yang berhak menerima zakat? Ya, siapa yang satu? Apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, terus wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi pertama fakir, yang kedua miskin. Ini yang pertama yang harus diutamakan, ya, fakir dan miskin. Pak Ustadz, apakah fakir miskin ini dapat uang semua? Mohon maaf, kadang-kadang ada orang zakat itu begini. Saya punya zakat nih, berapa? 10 juta. Panggil yatim piatu dari yayasan. Berapa? Orang 100. Masing-masing dapat 50 ribuan. Misalnya begitu ya, 50 ribuan. Besok Pak, dia miskin lagi. Minta lagi. Bukan begitu nanti. Nanti ada pembagiannya. Jadi amil itu cerdas. Oh, ini dia masih anak-anak belum sanggup kerja, butuh beasiswa. Oh, ini dia bisa kerja, jahit, jago, ahli, punya keterampilan, tapi nggak punya mesin jahit, kasih alat, begitu. Oh, dia ini nggak punya keterampilan, dibuat pembinaan, ya, supaya dia terampil, punya keahlian, begitu. Mengentaskan kemiskinan supaya dia nggak jadi mustahil terus. Kemudian mengenai fakir miskin, Pak Ustadz, bedanya apa? Fakir dan miskin. Dalam kitab fikih diterangkan miskin itu orang yang punya apa? Pekerjaan yang layak, yang halal. Pak, dia kaya. Apa kerjanya? Bandar judol, itu nggak dianggap miskin ya. Hartanya nggak dianggap itu. Ya. Jadi dia punya pekerjaan yang halal dan layak, namun belum mencukupi kebutuhannya. Itu miskin. Kalau fakir, dia pekerjaan yang layak nggak punya, yang halal nggak punya, dan juga nggak punya harta yang mencukupi keperluannya. Jadi lebih parah mana fakir. Ini definisi yang umum. Ada satu definisi dari kitabnya Syarah Safinah itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan begini, fakir miskin itu dilihat dari masukan setiap bulannya. Kalau kebutuhan setiap bulan 3 juta, gaji setiap bulannya hanya 1 juta, di bawah setengahnya, ini fakir. Kebutuhannya 3 juta, gajinya berapa? 2 juta, ini miskin. Di atas 50%. Itu definisinya Syekh Nawawi Al-Bantani, lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua ada amil. Amil itu dibahas yang kerja. Dia dapat sesuai kinerjanya. Itu amil. Yang ketiga setelah amil, yang keempat gharim. Ya, gharim itu siapa? Orang yang punya hutang, ya. Bisa punya hutang untuk keperluan pribadi atau punya hutang untuk keperluan umum. Kalau hutangnya untuk keperluan umum, dia boleh mengambil zakat walaupun dia mampu atau kaya. Kalau untuk keperluan pribadi hutangnya, dia boleh mengambil zakat dengan syarat dia tidak mampu bayar hutang. Beda. Makanya ada beberapa yang tanya, Ustadz boleh nggak masjid nerima zakat? Masjid Nurusa ada yang sudah bagus ini nerima zakat. Misalnya begitu ya. Boleh apa tidak? Kalau kita membaca literatur kitab yang klasik, tidak boleh.
Karena sabilillah itu khusus mereka mujahid yang sukarelawan, ya. Jadi tentara yang sukarela nggak dapat gaji dari pemerintah. Itu aslinya begitu. Nanti kita akan bahas. Walau ada yang membolehkan. Nah, supaya boleh bagaimana? Takmirnya hutang dulu, hutang buat beli material, hutang buat beli keramik, hutang buat beli lampu, ya kan? Untuk keperluan umum. Nanti takmirnya dapat zakat, bisa ngambil zakat atas nama gharim, punya hutang, dan hutang untuk keperluan umum ini boleh ngambil zakat walaupun beliau mampu. Ini bedanya begitu. Ada rekor, siapa rekor itu? Buddha. Zaman saat ini belum ada. Walau ada ulama kontemporer yang mengatakan rekor Buddha saat itu siapa? Yang belum merdeka. Contohnya ini Palestina. Itu bisa dapat rekor karena Buddha karena belum merdeka, belum merasa aman, ya itu. Kemudian ada Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Orang yang di perjalanan kehabisan bekal. Pak Ustadz, zaman sekarang sudah nggak ada, sudah jarang kayak gitu. Boleh nggak untuk infrastruktur bikin jalan? Ya boleh, tapi jangan pakai bagian fakir miskin. Ambil yang 1/8 bagiannya Ibnu Sabil. Jadi zaman dulu begitu, dibikin 8 golongan, 8 lembaga masing-masing itu. Zakat seluruh negeri kaum muslimin dibagi 8. Boleh. Untuk bikin jalan boleh, jembatan boleh, tapi jangan ngambil haknya fakir miskin. Sabilillah. Zaman dahulu tadi ya, para mujahid, mungkin mbah-mbah kita yang ikut berjuang melawan Belanda nggak punya gaji, sukarelawan, itu dapat zakat. Tapi kalau kemudian ada beberapa ulama kontemporer kayak Ar-Razi mengatakan sabilillah ini siapa? Sabili nusrati dinillah. Apapun yang itu punya potensi untuk menolong agama Allah, pondok pesantren, ya, masjid tadi, kemudian imam sholat, guru ngaji, bisa dapat zakat dari sabilillah. Ini pendapat kedua. Jadi ada pendapat yang pertama itu hanya khusus untuk para pejuang sukarelawan. Pendapat kedua boleh apa tadi? Boleh ya semua yang punya potensi menegakkan, memperjuangkan agama Allah begitu. Kemudian Pak Ustadz, apakah 8 asnaf ini dapat bagian yang sama zakat fitrah? Ini ada dua pendapat. Kalau zakat fitrah dalam mazhab Hambali sebagian dan Maliki itu hanya khusus untuk fakir miskin. Kenapa? Hadisnya jelas, ya, qomatun lil masakin. Zakat fitrah itu untuk memberi makan orang miskin. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu zakat fitrah bisa diberikan ke 8 golongan tadi, semuanya dapat, bisa untuk gharim, bisa untuk sabilillah, bisa untuk Ibnu Sabil dan seterusnya, atau fakir miskin. Tapi tetap diutamakan fakir miskin. Jelas nih, itu mengenai 8 golongan. Baik, cukup? Sudah ya? Ini sudah cukup. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya pembahasan panjang. Tapi ala kuliah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita Allah berikan taufik ya, untuk bisa berzakat. Dengan berzakat banyak kisah para ulama ya, dan itu diambil dari hadis. Mana kosomalun min sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Dan sedekah yang wajib itu zakat. Sehingga banyak di kampung-kampung yang dulunya itu kalau panen itu banyak dimakan tikus gitu kan, setelah dizakati bersih Pak. Banyak seperti itu. Artinya apa? Bersih itu Allah berkahi, malah bertambah panennya. Jadi tidak akan berkurang harta dari dizakati atau disedekahkan. Dan yang paling penting, zakat itu adalah hak fakir miskin yang wajib kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita taufik ya, serta hidayah untuk bisa berzakat, dan semoga bisa menyempurnakan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana
kami semua ya Allah. Belah-belah kami yakin dan kuat ya Allah, yakin yang kokoh ya Allah, iman yang kokoh ya Allah, ilmu yang luas yang bermanfaat ya Allah, rezeki yang halal yang luas yang berkah ya Allah, anak yang solihah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami semua ya Allah kesembuhan dari semua penyakit-penyakit ya Allah. Dan jika di antara kami ada sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah ya Allah, berikan kemudahan dalam semua urusannya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi maradana ya Allah wa maradal muslimin shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Rasul-Rasulmu bersabda bahwa orang yang celaka adalah orang yang mendapati Ramadan namun belum diampuni dosanya. Ampunilah kami semua ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang celaka ya Allah, yang belum kau ampuni di bulan ini ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah, dosa kami sangat banyak ya Allah. Berikan taufik untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Mudahkanlah lisan kami untuk bisa berzikir, bertilawah Al-Quran. Mudahkanlah lisan kami ya Allah bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kami ya Allah. Hidupkanlah kami dalam iman, wafatkanlah kami dalam kondisi yang husnul khatimah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillahi nasta'in ihdinas mustaqim. Banyak khilaf yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.